Oke, baik teman-teman sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di kelas KPU ini, kelas untuk persiapan tes CAT KPU dan juga psikotes. Ini hari kedua. Kalau kemarin di rumah, sekarang ini di warung kopi ya. Cuma warung kopinya pas agak rame. Mudah-mudahan masih bisa terdengar ya. Ya kalau di rumah itu saya kalau malam agak kenceng itu kadang ganggu ini ya, ganggu anak-anak kadang atau ini ya, tetangga juga yang bersebelahan. Nah, saya lebih nyaman di warung kopi ini. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Saya akan coba share screen biar lebih memandu forum ini. Oke, teman-teman sekalian, jadi pada hari kedua dari terakhir ini, seperti rencana kemarin, ya semacam kurikulumnya itu hari ini terkait dengan kisi-kisi soal yang keluar. Kisi-kisi soal ini maksudnya adalah yang seperti saya sampaikan kemarin, ini soal yang keluar terutama di gelombang kelima itu yang pasti, kemudian gelombang 6 sebagian juga nanti akan ada, sebagian kecil lagi gelombang 3, 4, tapi sebagian sama ya, sebagian itu soal-soal itu sama, dan sebagian yang sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan juga sambil menyampaikan materi, itu saya highlight soal ini keluar gitu kan. Nah, mungkin di sini nanti sebagian skimming pendekatannya berbeda. Kalau kemarin itu materi, kalau sekarang ini berdasarkan pengalaman yang keluar gitu ya, tetapi mungkin ada yang sama kalau dicermati dengan kemarin. Jadi kalau yang sama nanti ya barangkali cepat, dan nanti kita juga biar ada ruang diskusi ya. Dan yang lain adalah soal psikotes nanti. Oke, teman-teman sekalian, ini rencana kemarin yang untuk klaster materi 1 dan 2 sudah kemarin. Sekarang yang 3 yaitu kisi-kisi soal isu-isu aktual penyelenggaraan pemilu atau dan juga psikotes ya, sama psikotes. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kemarin saya sampaikan ya, mungkin kalau kemarin ada yang belum nyimak. Jadi kalau saya ini termasuk ngamati di gelombang 5, 6, 7, sebagian 3, 4. Jadi soal-soal tes KPU ini periode ini memang relatif berbeda ya, antar gelombang 3, 4, 5, 6, 7 berbeda, meskipun ada beberapa soal yang sama, yang selama ini sering keluar atau selalu keluar, itu ada beberapa. Nah, kalau soal yang berbeda itu kemungkinan temanya nggak jauh dari itu ya, nggak jauh dari itu, sehingga ya kira-kira nanti teman-teman bisa punya proyeksi, punya prediksi. Oh, ini tema-tema seperti sumbangan dana kampanye itu pasti keluar, sehingga wajib hukumnya misalnya dihafalkan misalnya atau dipelajari gitu. Nah, kemudian nanti soal rekapitulasi, waktu rekapitulasi itu juga
di 3 gelombang terakhir, nah 5, 6, 7 keluar itu juga misalnya ya nanti harus disiapkan ya, jadi Pusdapil dan seterusnya. Nah, oke, termasuk partai lokal Aceh ini selalu keluar ya, apakah namanya dan jumlahnya dan seterusnya ini jadi partai lokal Aceh. Oke, ini saya langsung saja nah ini yang salah satu soal kejutan ya di KPU itu muncul indeks kerawanan pemilu selalu keluar ya. Ini apa namanya yang saya ketahui 4 gelombang terakhir ya, bahkan saya yang lainnya belum tahu ya. Yang gelombang 4, 5, 6, 7 itu keluar. Sehingga kemungkinan gelombang berikutnya bisa jadi keluar. Jadi yang ditanyakan ini sebetulnya sepele, cuma ini kan kejutan karena ini sebetulnya kan concernnya Bawaslu ya. Tapi ternyata di tes CAT-KPU ada keluar ini. Nanti ada beberapa yang lain juga terkait pasal pidana itu yang keluar ya. Nah ini terkait dengan apa namanya dimensi. Ini pas gelombang 5 itu ditanyakan ya dimensi indeks kerawanan pemilu apa saja gitu itu keluar. Di gelombang 7 juga sama, gelombang 6 juga sama. Jadi ada 4 dimensi ini, konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Ini kalau misalnya untuk cara cepatnya ya. Nah, tapi kalau mau membaca lebih utuh tentang IKP pemilu 2024, sebetulnya di e-book yang kita kirimkan itu sudah ada juga. Jadi nanti teman-teman bisa lihat itu ada materi PowerPoint-nya Bawaslu yang itu kita unduh dari websitenya Bawaslu juga. Jadi kalau teman-teman nyari di websitenya Bawaslu juga ketemu juga. Nah, ini ada 4 dimensi. Nah, secara umum ya, ini indeks kerawanan pemilu ini kan sebetulnya untuk ya semacam helikopter view untuk apa namanya mengidentifikasi secara umum ya kerawanan pemilu. Meskipun sekarang ini Bawaslu sih lebih apa ya agak berbeda, maksudnya ada IKP yang tematik, ada tema tentang politik uang, tentang netralitas ASN dan seterusnya rencananya. Yang politik uang sudah di launching, yang IKP tematik. Nah, ini dasarnya, tapi ini kalau dasar ini ya ini belum pernah saya dengar keluar ya, tapi kalau siap-siap kalau seandainya mau dibaca ya silahkan. Nah, ini definisi kerawanan pemilu, ini sebetulnya segala hal yang berpotensi mengganggu, menghambat proses pemilu yang demokratis ya. Oke, tujuannya memetakan kerawanan di semua provinsi ya waktu masih 34. Kemudian melakukan proyeksi. Proyeksi itu ya perkiraan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan. Kemudian yang ketiga menjadi basis untuk pencegahan dan pengawasan. Jadi kalau saya tahu ditanya tujuannya bisa juga tujuan dari apa IKP apa ya, untuk pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Ya, mengapa pemilihan? Karena pemilu sama pilkadanya ya relatif serentak, ya tahunnya serentak. Nah ini konstruksi IKP ini yang saya pikir menjadi penting nanti teman-teman pahami. Ya kalau yang dari Bawaslu saya pikir sudah hafal ini ya. Ini sebagian mantan Bawaslu. Kalau yang dari PPK barangkali mungkin termasuk barang asing saya yakin. Meskipun mungkin tahu tapi kedalamannya barangkali belum begitu paham ya. Nah ini terkait dengan IKP, ini konstruksinya ada 4 dimensi, ada 12 subdimensi. Nah ini yang berikutnya ini 12 subdimensi, kemudian ada 61 indikator. Nah ini kalau di gelombang 5, 6 masih pertanyaan dimensi ya. Saya nggak tahu nanti gelombang 7 juga dimensi. Oke, ya nggak tahu, mudah-mudahan masih dimensi aja, dimensi masih mudah lah. Nah, ini breakdown dari dari 4 dimensi menjadi 12 subdimensi ada di sini.
Konteks sosial politik ini nanti subdimensinya ini aja, keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, kemudian untuk penyelenggara pemilu ini ada hak pemilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan pemilu, pengawasan pemilu. Kemudian di dimensi kontestasi ini ada hak pilih, kemudian kampanye calon gitu. Nah, partisipasi ini partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat. Nah, nanti kalau pengen detail ya apa maksud masing-masing ini ya bisa di Bawaslu punya bukunya yang lebih apa namanya lebih tebal juga selain PowerPoint. Nah, ini yang soalnya kejutan ya itu ancaman hukuman ya. Ini gelombang 5-6 keluarnya ini. Ini pas saya ikut tes keluarnya ini. Ini terus terang banyak yang salah. Orang Bawaslu belum tentu hafal ya. ini nanti bisa dibaca. Nanti kita kasih ini ya matriks pidana pemilu pemilihan. Ya ini memang kalau ngapalin agak susah. Jumlahnya banyak soalnya ya. Ya mudah-mudahan yang luar ini ya. Jadi sudah hafal. Tapi kalau di luar ini nanti ya teman-teman ya bisa spekulatif dan jangan gitu. Nah terkait dengan ini setiap orang dengan sengaja waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 kali di TPS itu ancaman hukumannya 18 bulan dan 18 juta rupiah. Ini sebetulnya agak unik ya karena di dalam konstruksi pemilu biasanya itu 12 bulan dan 12 apa namanya 12 juta ya kalau setahun itu. 12 bulan kan setahun dan dendanya 12 juta. Tetapi ini namanya ini 1,5 tahun ini. Ini 12 18 ya. Ya. 1,5 tahun ya. 12 bulan. Nah, kemudian ini juga keluar tapi kemarin bukan pasal-pasal gini tetapi dia ngambil satu kasus di pasal berapa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu ancaman hukumannya berapa. Nah, itu nanti ditambah sepertiga. Jadi kuncinya ada tambahan sepertiga dari ketentuan pidana yang ditetapkan. Karena nanti ya apa ancaman pidananya itu ya berbeda-beda tergantung apa pelanggaran pidananya apa. Tapi yang poin penting kalau itu dilakukan penyelenggara itu ditambah sepertiga. Jadi ya asumsinya mungkin penyelenggara pemilu kan orangnya paham kok ikut melanggar jadi lebih berat. Nah ini konten soal apa IKP dan pidana pemilu itu selalu keluar. Saya tanya teman saya di Sumsel waktu gelombang 7 itu juga keluar cuma dia soal pidana mas ada keluar gitu. Ya cuma dia lupa gitu. Kelihatannya bukan ini gitu. Pasalnya agak lain. Saya tanya oh bukan tapi yang lain gitu. Cuma lupa ya udah saya nggak mau ngejar lagi nggak enak. Jadi, poinnya keluar dan pasalnya bisa berbeda. Oke, nanti saya kasih itu ya sekali lagi bahan itu nanti kalau mau dihafalin atau dibaca silakan. Nah, kemudian ini ya batasan sumbangan dana kampanye ini kemarin saya sampaikan ini keluar beberapa soal 3 soalan yang salah. Itu ya tergantung ya. Kemarin ada beberapa soal yang misalnya sumbangan dari perseorangan itu jumlahnya berapa. Kemarin materinya kan sudah ada ya. Saya sendiri juga sekarang nggak terlalu hafal, pas protes hafal ya. Sekarang malah agak lupa. Kemudian pilek, pilpres dan pilkada itu ya soalnya diacak-acak gitu ya. Nah, sumbangan dana kampanye. Kemudian sumber keuangan partai politik yang diatur undang-undang parpol ini kan ada 3 itu kemarin iuran anggota, sumbangan sah menurut hukum dan banpol bantuan dana politik ya dari APBN APBD yang besarannya itu tergantung suara sah
partai politik yang duduk di dewan. Kalau partai politiknya tidak duduk di dewan ya nggak dapat banpol. Dan ini jumlahnya variatif tergantung. Kalau APBN kan udah sama lah nasional ya. Tapi kalau untuk tingkat pusat, tapi kalau untuk DPR provinsi maupun kabupaten kota ini kan APBD, ini tergantung kemampuan daerahnya masing-masing. Nah, kemudian kemarin saya sampaikan jumlah total besaran dapil ya, itu di DPR RI ada 80, kemudian jumlah kursi kemarin ini di gelombang 5-6 keluar ya. Tidak hanya 5 tapi 6 juga keluar. Kemudian jumlah maksimal ini DPRD provinsi 120 kursi ini gelombang 5 lah, ini gelombang 5 keluar. Kemudian jumlah dukungan minimal DPD jika penduduk sekian, ya, penduduk maksudnya 3 sampai setengah juta kalau nggak salah itu ya. Soalnya nanti dicari itu berapa dukungan minimal untuk DPD gitu. Nah, kemudian kemarin seperti saya sampaikan anggota DKPP itu berapa orang ini muncul di ini ya ABCD itu di gelombang 5 6 keluar 7 kurang paham ya. Nah, kemudian yang unsur pemerintah ini 2 orang juga keluar di gelombang 5. Kemudian lembaga sebelum DKPP saat ini adalah Dewan Kehormatan KPU itu juga keluar gelombang 5 ini gelombang 5 ya. Ini gelombang 5 semua ya. Kadang-kadang ada yang gelombang lainnya juga keluar. Asas pemilu kemarin sudah sampaikan ini keluar luber aja untuk Orba ya, Orde Baru. Kemudian pemilu 55 itu selalu keluar tergantung temanya. Pas gelombang 5 kemarin soal ini ya urutan partai pemenang, yang gelombang 6 itu saya lupa kalau nggak salah partai pemenang saja ya. Nah, yang gelombang sebelumnya yang saya dengar ada dasar hukum dan ada juga ketua PNI ya, ketua PNI itu siapa. Nah, jadi ini pemilu 55 lah nanti bisa dilihat. Kemudian, nah ini kemarin ada beberapa soal, 2 atau 3 ya, saya lupa itu. 2, kelihatannya 2. Itu pelanggaran etika terhadap PPK, yang satunya terhadap PPS ya. Itu dilaporkan, ada bahasanya dilaporkan kemana, ada satunya lagi ditangani oleh siapa gitu. Setahu saya oleh KPU Kabupaten Kota gitu. Sama jawabannya. Nah, kemudian batas waktu rekapitulasi ini 2 soal keluar kemarin itu di tingkat nasional itu berapa hari dan di tingkat kabupaten berapa hari. Ya, ini paling lama kan 20 hari tingkat kabupaten, kalau nasional 35 hari ya. Nah, kemudian ini soal Aceh, itu ada beberapa soal yang keluar. Selain mekanisme pemilihan komisioner KIP Aceh oleh siapa yang usulkan, itu DPRA, kemudian juga Undang-Undang Pemerintahan Aceh kemarin, itu Undang-Undang berapa itu ya, 16 2011 ya. Kemudian partai politik Aceh tadi ya, yang saya sampaikan. Oke, mana? Partai lokal Aceh ini kemarin keluar ini ya. Ya ini cuma berikut ini waktu itu ya, yang bukan merupakan partai lokal Aceh pemilu 2024 adalah apa gitu. Ini kalau orang yang enggak dari Aceh saya yakin belum tentu ngapalin inilah gitu ya. PNA apa nih? Gaptat, PDA Partai Aceh, PAS dan Sira ya, Sira. Kemudian nomor 18 ini selalu muncul itu ini termasuk soal kelihatannya muncul terus nih. Undang-Undang 7 gabungan dari Undang-Undang apa saja, gelombang 4, 5, 6, 7 keluar ya. Ini keluar semua, keluar terus gitu. Kemudian ambang batas parlemen itu pertama kapan pemilu 2009 besarnya 2,5%. Kemudian ambang batas parlemen saat ini berapa? 4%. Kemudian penjabaran prinsip-prinsip penyelenggara pemilu ini sebenarnya soal cerita itu
apa namanya, ada beberapa soal dan nanti teman-teman, saya pikir yang lain gampang lah. Dari 11 prinsip yang kemarin saya sampaikan yang agak tricky itu proporsional sama adil yang mirip gitu ya. Nah, kemestian hukum sama tertib itu, kalau yang lain-lain kan gampang, jujur ya. Kemudian akuntabilitas misalnya, efektif berapa, efisien biasanya kaitannya dengan keuangan dan seterusnya, itu relatif menurut saya mudah dimengerti dari istilahnya sendiri. Nah, kemudian syarat pencalonan bupati wali kota itu kecuali waktu itu ada usia minimal berapa, pendidikan, kemudian saya tidak pilot, sedang pilot dan seterusnya itu. Itu keluar. Kemudian terkait tugas nah, mana? Tugas, wewenang, kewajiban KPU ini 3 soal kalau salah ya, itu keluar. Jadi ya kadang soalnya ini merupakan tugas KPU kabupaten kota adalah ada yang ini merupakan wewenang kecuali gitu kan. Ya kayak gitu soalnya ya. Kalau nggak adalah ya kecuali. Itu ini perlu dipahami lah gitu nanti tugas wewenang kewajiban. Kalau yang bukan dari KPU saya yakin misalnya dari Bawaslu ya. Itu mungkin sedikit berpikir, saya yakin. Saya sendiri baca itu juga ini bedanya apa sih gitu ya. Terutama tugas dan wewenang. Gitu. Kalau kewajiban relatif gampang. Tugas sama wewenang itu yang apa namanya, saya sendiri perlu membaca ulang untuk memahami. Kalau di Bawaslu lebih mudah menurut saya, tugas wewenang, untuk membedakan tugas wewenang kewajiban lebih mudah di Bawaslu daripada di KPU. Saya nggak tahu apa karena saya dulu Bawaslu ya. Jadi kalau Bawaslu, oh ini tugas, ini wewenang, itu clear lah, kewajiban tahu. Kemudian yang lain ada jumlah tipe sekretariat yang kemarin saya sampaikan, KPU provinsi se-Indonesia berapa, kalau di gelombang 5 itu, gelombang 6 ini jumlah tipe, kemudian tahapan di pencalonan apa saja. Kemarin ini ada yang kelewatan juga, misalnya verifikasi, kemarin saya sampaikan definisi verifikasi administrasi itu apa, terus ada namanya syarat pendidikan partai, ini kelewatan ya, syarat pendidikan partai, terus syarat partai politik menjadi peserta pemilu itu keluar. Kemudian ini KAP yang menunjuk siapa gitu kemarin keluar, ini kan KPU ya. Kemudian waktu penyerahan laporan akhir dana kampanye kemarin sudah saya singgung adalah 14 hari, itu juga keluar. Di gelombang 5, 6 keluar itu sama soal ini. Gelombang 7 saya dengar juga keluar ini dana kampanye 5, 6, 7. Jadi kapan waktunya, yaitu 14 hari sejak berakhirnya masa kampanye ya. Sumber anggaran pilkada dari mana, ini gampang, dari APBD. Ini kalau masuk KPU ini dari gelombang sebelumnya nih, 3 atau 4 tahun itu keluar ya, dan lain-lain. Oke. Kemudian yang soal TWK kemarin saya sampaikan, ini kemarin yang gelombang 5 ibu kota provinsi Papua Pegunungan sama ibu kota provinsi baru di Kalsel. Di gelombang 7 itu ibu kota provinsinya lain lagi ya, saya lupa itu. Terus ada gelombang 6 itu nama-nama kabupaten di provinsi Papua Tengah itu apa saja gitu. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan kemarin soal Papua sama Aceh itu seksi, maksudnya potensi keluarnya tinggi, dan sebelumnya ada undang di gelombang sebelumnya lagi, ini nggak tertulis ya, itu apa namanya, dasar hukum dari apa provinsi ini ada dasar hukumnya masing-masing. Saya lupa di peraturan presiden kalau nggak salah, peraturan presiden itu nanti provinsi
Papua Pegunungan, terus nanti ada provinsi lain lagi itu dasarnya lain-lain. Termasuk pernah juga kemarin saya sampaikan dasar hukum IKN keluar ya. Nah, kalau gelombang yang berapa 6 ya. 6 itu keluarnya sorry 7 pun 7 ya. Itu daerah-daerah dilintasi Katulistiwa ya, dari Katulistiwa. Itu mana saja, saya nggak terlalu hafal juga karena mungkin Pontianak yang jelas tuh ya. Mungkin yang lain-lain ini nggak terlalu tahu saya. Kemudian Kerajaan pernah di Pulau Sumatera ya, ini juga keluar. Wapres kedua ini kemarin di gelombang ke-6 tuh Wapres ke-9 yang keluar. Ya besok Wapres ke berapa lagi nanti. Mungkin yang jelas mungkin nggak pertama lah. Pertama gampang sekali. Mungkin yang tengah-tengah. Kemudian ini masih tadi sama ya. Ada yang soalnya itu terkait dengan prinsip penyelenggaraan pemilu apa, ada yang itu merupakan pengamalan Pancasila sila yang mana itu soalnya dibolak-balik gitu, ada beberapa soal, 4 atau 5 soal itu. Nah, kemudian kemarin saya sampaikan termasuk soal kejutan nih, dasar hukum penetapan waktu, 3 waktu zona Indonesia Barat, Tengah, Timur. Kemudian apa namanya? Ini hak DPR kemarin sudah saya sampaikan, hak angket itu keluar. Ya kalau dulu sebelumnya ada presiden itu ya yang kewenangan presiden memberikan abolisi, rehabilitasi itu juga sempat keluar. Ini kemarin saya lupa ya, fungsi DPR sebagai apa itu keluar ya, ada di gelombang 5 itu keluar apa sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan ya, 3 itu. Kemarin dari kedaulatan Tuhan sudah saya sampaikan Thomas Aquinas itu dasar hukum Indonesia sebagai maksudnya dasar hukum di konstitusi kemarin. Sebagai negara hukum itu diatur di pasal berapa ya? Kemarin ada ya pasal 1 ayat 3. Kemudian negara kesatuan juga keluar enggak tertulis di sini. Nah, ini di Undang-Undang Dasar sistem pemerintahan apa namanya? Ini diatur di pembukaan pasal alinea berapa? Alinea 4 ya kemarin. Lembaga negara yang sudah tidak ada pasca amandemen kemarin ini adalah DPA, Dewan Pertimbangan Agung, ini pasar yang mengatur di kedaulatan rakyat itu tadi ya. Ini kemarin juga keluar pasal 1 itulah ya. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang ya, salah. Kemudian tentang kepemiluan ini juga keluar ya. Kemudian kebebasan berserikat, kemudian kebebasan beragama ini gelombang 5 keluar. Berserikat itu sebelumnya, sebelumnya itu gelombang ke-3 atau 4. Kemudian hierarki perundang-undangan ini keluar beberapa soal kemarin sudah saya sampaikan dari Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang atau Perpu, kemudian ada PP peraturan pemerintah, kemudian ada Perpres, ada apa namanya, ada Perda ya, provinsi, kabupaten, kota. Nah itu di gelombang 5 itu ada 2 soal itu keluar dengan bahasa yang berbeda. Nah kemudian penetapan Undang-Undang Dasar 45 kemarin sudah saya sampaikan 18 Agustus. Kemudian dari lahir Pancasila juga saya lupa ini 1 Juni itu. Kemudian ruang lingkup kuasa Nusantara kemarin ada 4 matra apa menyebutnya ya. Ekonomi, sosial, budaya, kemerata, pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kemudian asas kuasa Nusantara kemarin asas solidaritas, fungsi kuasa Nusantara juga keluar itu pengertiannya ya. Kemudian isi perjanjian Renville, tokoh komprehensif Bundar, industri partai ini gelombang ke
6 ya. Gelombang 6 ini di separtai. Kemudian nama-nama kabupaten di Papua kemarin gelombang 6 ini, sorry. Ini sebagian chat dari gelombang 6 ini yang saya tanya ini masih WA asli ini ya. Jadi tapi saya nggak sebutkan ya. Ini yang keluar apa saja ini ada dulu ini ya dari kenalan saya lah ya. Kemudian maksudnya akrab lah. Saya tanya ini kemarin keluar apa saja gitu. Saya nanya beberapa, cuma ada yang ngasihnya serius, ada yang enggak. Ini yang ngasihnya serius ini. Ini saya screenshot ini. Nah nanti bisa dibaca ini ya. Sebagian sih sama. Nah ini kayak di gelombang 6 ini kayak Gakumdu ya. Hasil penyelidikan ini yang keluar ya. Kemudian tindak pidana harus diputus. Ini berapa hari sebelum penetapan apa? Mungkin penetapan hasil pemilu ya. Kemudian ada Kepres Kesaktian Pancasila ini menurut saya kejutan ini. Provinsi ke-32 ini juga keluar ini. Terus dapil DKI ini luar negeri berapa kursi ini juga saya pikir juga kejutan. Nah ini yang ketatanegaraan ini juga agak beda. BPK diusulkan DPR atas pertimbangan pertimbangan siapa gitu ya. Nanti dibaca di Undang-Undang 45. Kemudian ada Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan kapan? Kalau nggak salah ini sih Sumpah Pemuda ya. Ya, tugas KPPS ternyata ada. Di gelombang 5 nggak ada tugas KPPS. Gelombang 6 ternyata ada. Kemudian jumlah kementerian ini kan ada. Ya. Ini juga agak beda nih di gelombang 6. Ya. Pendiri list partai, jumlah ini yang jumlah parpol 24 yang masuk silon sebelum ditetapkan ini teman-teman harus ini ya melihat kembali. Saya yakin mungkin banyak yang nggak tahu ya. Karena sekarang dari 18 partai kan dulu nggak ya bertahap prosesnya kan. Prosesnya bertahap dari jumlah partai politik 40-an itu kemudian mendaftar, ada yang masuk silon, ada yang enggak ya, masih manual waktu itu kan. Kemudian ada yang ditetapkan langsung, ada yang dia perbaikan, ada yang sampai sengketa di Bawaslu. Nah, itu nanti dilacak lagi gitu. Itu saya agak lupa juga itu ya. Ada di Bawaslu. Itu tapi saya tahu itu ya, ada dinamikanya itu. Nah, kemudian ini juga lanjutan ya, chat itu. Ini pemilu sebagai sarana rakyat menurut Pancasila. Ini saya kurang paham maksudnya. Mungkin ini Pancasila ini ya sila keberapa mungkin ya, sila keempat yang pasti. Undang-Undang 7 gabungan dari tadi undang-undang itu keluar terus kan. Kemudian asas pemilu ini gelombang 6 keluar. Pemilihan ketua dilaksanakan rapat pleno keluar. Wapres 9 tadi masih 2 kali ya. Dapil DPR ya. Jadi jumlah dapil DPR tadi kan 580, jumlah kursi DPR dapilnya 80, jumlah kursinya 580. Ini sumbangan kampanye ini juga keluar ya. Ya, tadi saya sampaikan ini beberapa soal keluar. Saya yakin besok ya gelombang berikutnya keluar lagi. Jumlah anggota DPD ini yang keluar agak mudah ya, kalau di gelombang 5 kan sistemnya ada di SNPT. Jadi lupa ketulis ya. Di gelombang 5 itu SNPT itu ya. Sistem pemilu dari DPD ya. Karena nggak ada pilihan distrik berwakil banyak ya. Istilah-istilah Inggris semua. Tugas wewenang KPU, nah ini sama. Kode etik ini juga sama tadi. Anggota di KPP berapa sama. Secara pemilu ini sempat saya tanya, ini pemilu 55 ini maksudnya. Pemilu awal ini keluar ya. Ya Pancasila ini kayaknya terkait dengan pengamalan Pancasila. Ada jumlah dukungan calon DPD tadi sama ya.
calon DPD jumlahnya penduduknya sekian-sekian, itu berapa gitu ya. Nah, kemudian jumlah kursi tadi sama, ya, DPR atau DPRD, minimal kursi, maksimal kursi DPRD dan DPRD ini berapa? DPR kan 310 kalau salah, kalau DPRD 312 salah, minimal maksimal. Pleno hasil pemilu tingkat kabupaten kota ini kapan? Oh ini berarti sama rekap nih ya. Ini kapan ini kan 20 hari. Ini maksudnya itu. Ini yang beda di gelombang 5 enggak, gelombang 5 enggak ada sisi ini ya. Gelombang 6 ini ada silon, sipol, sidapil, peluang. Kalau gelombang 5 itu tadi saya lupa, saya nggak tuliskan, itu ada ini ya, komprehensif, kemudian yang asas dapil itu, kemudian juga terkait dengan asas penyusunan daftar pemilih itu juga akan keluar ya. Kalau di sini silon, sipol, sidapil. Tahapan pemilu ini keluar 20 bulan sebelum pemungutan suara. Dapil ini saya kurang paham maksud dapil ini. Yang membentuk PPS, KPPS siapa? Ini setahu saya sih KPU Kabupaten Kota ya. Ini agak beda dengan Bawaslu. Kalau Bawaslu itu yang membentuk pengawas PPS ini kan PKD, itu Panwascam. Kalau pengawas TPS itu yang membentuk Panwascam juga. Tapi kalau KPU itu yang kalau di jajaran KPU ini yang bentuk KPU tapi melalui PPK, ya. PPK dan KPPS. KPU terkait organisasi KPU, maksudnya ini SOTK ya. Ini nomornya berapa? Kemudian jumlah kursi paling sedikit, ini diulang tadi sama. Yang dilarang kampanye ini agak baru ya. Kalau di gelombang ke itu nggak ada kampanye. Mungkin besok gelombang yang ke depan perkiraan saya kampanye akan ada karena pas musim kampanye. Surat cadangan ini keluar, oh ya di gelombang 5 juga keluar, gelombang 6 keluar ini 2% ya dari DPT. Ini sudah atau belum tadi ya? Oh sudah. Nah itu yang CAT satu soal, jadi teman-teman ya kemarin sudah, sekarang tambah lagi lah, maksudnya tambah hafal ya, yang keluar ya, potensi keluar. Nah kemudian yang IC ini gelombang 3 ya, 3 betul. Ini keluar ini yang dari teman bersifat nasional tetap mandiri, ini artinya apa? Jadi bersifat nasional itu kan ada di seluruh daerah ya. Yang setahu saya, sehingga representasinya itu minimal berada di tingkat provinsi. Jadi KPU provinsi, KPU Bawaslu provinsi itu sifatnya harus ada tetap ya. Jadi lembaga itu tidak hanya di pusat saja, tapi ada di mana-mana. Ada di setidaknya provinsi. Kalau kabupaten kota itu sebetulnya nggak masuk wajib. Nah, tetap itu ya lembaganya ada pemilu atau pilkada nggak ada, tetap lembaganya ada. Yang berbeda kan orangnya aja yang 5 tahunan. Kemudian mandiri ini ya sifat pengambilan keputusan itu tidak bergantung pada lembaga lain. Tidak bergantung dari pemerintah atau DPR atau kepolisian misalnya kan gitu. Nah, itu yang IC ya. Kemudian ini yang soal kedua, ini diingat-ingat, ini selalu keluar di sepanjang gelombangnya. 3, 4, 5, 6, 7 itu keluar terus karena ini tema besar dari KPU sekarang ya. Ini soalnya gini kira-kira persisnya memang. Jelaskan bagaimana pemilu sebagai sarana integrasi bangsa dan kaitannya dengan Pancasila. Maksudnya Pancasila itu ya
konteks pemilu ini bagian dari pengamalan Pancasila keberapa lah kira-kira gitu. Nah, kalau sarana integrasi bangsa nanti banyak referensi bisa dibaca ya. Ya, ini kan sebetulnya untuk menjawab pemilu-pemilu tren pemilu atau pilkada sebelumnya, bahwasanya pemilu pilkada ini seringkali menjadi ajang polarisasi atau potensi disintegrasi bangsa, sehingga ini semangatnya ini merupakan integrasi bangsa. Nah, tapi kalau pengertiannya yang umum nanti sebetulnya ada beberapa referensi bacaan ya. Saya lupa menyatukan linknya ya. Salah satunya di websitenya KPU itu cukup bagus saya lihat ya. Jadi dia apa namanya ada beberapa perspektif ya yang 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 sering kali dipakai KPU itu setahu saya itu integrasi apa sebagai pemilu sebagai sarana integrasi bangsa itu ya bagaimana pemilu itu menjadi apa media untuk ya memperteguh apa integrasi bangsa ya kesatuan bangsa persatuan integrasi jadi keutuhan. Mengapa begitu? Karena pemilu ini kan bagian sebagai sarana untuk mengelola konflik apa ya konflik politik yang terlembagakan karena pemilu sifatnya kan apa namanya berjalan apa mekanisme sirkulasi kekuasaan yang secara berkala ya dan damai ya. Salah satunya damai. Nah, pemilu sebagai apa sarana untuk mengelola kepentingan politik yang ada di dalamnya. Di mana nanti ketika hasil pemilu ya harus dihormati putusannya. Nah, nanti di bagian lain nanti syarat untuk mencapai integrasi bangsa ini apa ya? Pemilu sebagai integrasi bangsa ini misalnya ya misalnya bagi penyelenggara pemilu nanti perannya apa? Perannya misalnya ya bagaimana pemilu ini menjadi apa ajang mencari pemimpin atau wakil rakyat yang terbaik ya dalam konteks bukan mencari yang benar salah tapi mencari yang baik dari yang baik gitu. Nah kemudian kalau nggak salah apalagi ya saya nggak lupa jadi narasi membangun narasi pemilu yang menggembirakan itu menjadi penting, bukan pemilu yang seolah-olah menjadi ajang peperangan itu justru dihindari. Jadi narasi sebagai pemilu itu sebagai kegiatan menggembirakan, apa dengan festival, dengan apa namanya nuansa hiburan, ya itu menjadi penting dan menjauhi misalnya narasi bahwasanya apa pemilu ini untuk memilih pemimpin yang ya misalnya ini pemimpin yang surga ini yang neraka, maksudnya dari dimensi agama dijauhkan gitu. Nah, karena itu berpotensi untuk membangun apa ya polarisasi. Nanti kira-kira seperti itu nanti di ranah penyelenggaraan pemilu, nanti di ranah nanti bisa diuraikan ranah apa namanya peserta pemilu seperti apa, sebagai peserta didik peserta didik, apa namanya pemilih itu apa, kemudian sebagai stakeholder yang lain apa, paling nggak ada 4 itu kalau bisa diuraikan itu bisa komplit ya misalnya. Nah, jadi kalau misalnya tadi dari sisi peserta pemilu penyelenggara pemilu sudah ya, nanti dari peserta ya nanti harus misalnya ya menjauhkan dari memproduksi hoax gitu ya. Dia harus didorong untuk adu gagasan, adu pemikiran, program harus dilarikan ke sana gitu. Jadi bagaimana karena mandatori dari undang-undang pemilu juga begitu. Definisi pendidikan politik dan kampanye itu sebagai apa ruang untuk apa adu gagasan, ide, program ke depan seperti apa
kontestasi di ranah sana dan menjauhkan dari narasi-narasi hoax, kebencian atau black campaign yang itu bisa termasuk kecurangan-kecurangan pemilu, politik uang ya, dan lain sebagainya. Kalau jadi semangatnya termasuk membangun kepatuhan ya. Bagaimana peserta pemilu itu bisa kampanye yang sehat, kampanye positif. Ya kalau soal praktek itu soal lain ya. Tapi ini kan dalam ruang idealisme yang dibangun seperti itu. Dan kemudian kalau di ranah misalnya tadi penyelenggara peserta pemilih juga tidak terjebak dengan dia harus jadi pemilih yang cerdas, cerdas, rasional, yang bisa punya literasi digital dan literasi kepemiluan yang baik, tidak terjebak pada hoax ya, menjadi buzzer kepemiluan, buzzer politik gitu. Buzzer ini kan nuansanya ini ya dia waton bela gitu kan, itu jadi menjadi pemilih yang kritis ya, pemilih yang independen, yang kemudian dia tidak transaksional, tidak terpengaruh dari, jadi narasinya ke pemilih cerdas, pemilih rasional, cerdas dengan syarat-syarat tertentu itu. Nah kemudian yang satu lagi ya birokrasi, dan itu terutama birokrasi lah. Kalau pemerintah birokrasi kan harus netral, harus menciptakan lingkungan atau istilahnya atmosfer atau jadi iklim atau atmosfer itu yang mendukung terciptanya pemilu damai, pemilu bermartabat untuk sarana integrasi bangsa, termasuk ketika nanti ada narasi hoax dan seterusnya yang itu bukan menjadi ranah penyelenggara pemilu, misalnya bukan ranah dari Bawaslu, itu menjadi ranah umum, maka itu perlu juga disikapi ya, perlu ditindak melalui undang-undang yang ada, misalnya undang-undang ITE dan seterusnya. Jadi ini tidak hanya birokrasi tapi juga aparat keamanan ya, nanti termasuk media massa, kalau mau media lah ya, media juga nanti bisa diurai ke sana. Nah itu ini memang tema besar integrasi bangsa itu. Nah kemudian kaitannya dengan Pancasila itu, kalau saya sih memandang setidaknya ada dua sila yang disasar di sini. Pertama adalah sila keempat ya, karena pemilu ini kan sebagai musyawarah besar untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat ya. Itu sebagai permusyawaratan rakyat untuk memilih pemimpin. Dan satu lagi adalah sila ketiga, persatuan Indonesia sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi sarana ketiga ini menjadi menjadi narasi besar, narasi yang mengerangkai semua kontestasi pemilu ini dalam konteks untuk persatuan bangsa, yaitu ke sana itu. Yang menonjol ya dua sila itu. Oke, itu nanti ini sekali lagi ini soal yang potensial keluar, kemungkinan akan keluar lagi. Saya yakin itu karena di 5 gelombang terakhir keluar terus. Kemudian ini juga nomor 3 ini juga keluar juga ya, 5, 6, 7 itu keluar ya. Apa yang Anda manai tentang KPU wajib melaksanakan keputusan atau arahan dari KPU RI gitu. Masa KPU provinsi, kabupaten kota wajib melaksanakan keputusan atau arahan KPU RI ya. Ya ini intinya saja lah ya, nanti waktunya nggak cukup. Ini kaitannya dengan ya pertama kelembagaan KPU sebagai lembaga hierarkis, yang kedua aspek kepatuhan ya dan loyalitas bawahan terhadap atasan, dengan mengasumsikan bahwasanya atasan itu ya lepas dari kontroversi misalnya ya itu di keep aja, itu
pasti pimpinan di level pusat sudah ketika membuat keputusan dan arahan itu pasti sudah mempertimbangkan banyak hal, berbagai aspek, dan sehingga itu keputusan yang terbaik lah kira seperti itu. Nah, dikerangkai saja ke sana, dan kalau seandainya Anda tidak setuju dengan keputusan arahan KPU, ya ini silakan aja. Itu ya jangan sampai membuat kegaduhan. Karena Anda bagian dari KPU, jadi ya disampaikan secara baik, secara internal, menjunjung tinggi etika organisasi dan tanpa menimbulkan gejolak gitu ya. Dan tetap menghormati apa yang menjadi keputusan atau arahan dari KPRI, kira-kira begitu. Nah, nomor 4 ini juga sama, ini 567 keluar, gelombang 567 keluar, ini relasi KPU dengan pemerintah daerah tetap pada saat pilkada seperti apa. Ya prinsipnya ini kan relasinya pertama setara, yang kedua itu harus membangun kolaborasi di mana untuk menjalankan pilkada itu kan KPU, Bawaslu, termasuk Bawaslu, KPU ya, itu membutuhkan supporting ya dari Pemda, diantaranya pembiayaan dari APBD, kemudian sarana prasarana SDM ya, itu kan seperti itu. Nanti dibuka kalau di pemilu pasal 434 kalau nggak salah ya, kalau nggak kebalik 343, kayaknya 434. Nah kemudian itu bisa lari ke sana, kalau mau dicantolkan pasal itu ya boleh aja. Kalau di situ sebagai kewajiban Pemda dalam konteks mendukung pelaksanaan pemilu ya atau pilkada. Nah kemudian bagaimana memberikan antara tugas, wewenang, kewajiban ini antara komisioner dengan sekretariat ya. Ini sih menurut saya kata kuncinya ya. Kalau komisioner ini kan dia merupakan yang memiliki mandat sebagaimana di Undang-Undang Pemilu ya, menyelenggarakan pemilu sesuai tahapan-tahapan ya. Ini kan secara garis besar ya. Dan dia bertanggung jawab, dia punya otoritas, punya tanggung jawab meskipun dilaksanakan secara kolektif kolegial. Nah, sekretariat itu fungsinya sebagai supporting system. Dia hanya membantu supporting system terkait pelaksanaan oleh komisioner ya. Nah, sebagai supporting system terutama terkait dengan teknis penyelenggaraan dan operasional, teknis dan operasional ya. Ya termasuk anggaran, termasuk SDM, fasilitas sarana prasarana itu bagian ke sana. Itu saya pikir kuncinya ya. Ini kalau ini nomor 6 bebas lah. Apa yang dilakukan ini gelombang 5 keluar ya. Cuma gelombang 7 kayaknya nggak keluar ya. Kemudian divisi apa yang Anda pilih, divisi mungkin selera lah. Mungkin saya yakin ini nggak ada yang benar salah, tapi kalau terpilih apa ini mungkin ini bisa menurut saya ya. Kalau Anda belum punya gagasan, ini menurut saya memang ada dua potensi cara menjawabnya. Pertama itu jika Anda terpilih itu Anda melakukan mekanisme apa saja ya untuk bekerja di dalam sebuah tim KPU itu. Misalnya membangun penyamaan persepsi, visi misi ya dengan sama anggota, kemudian misalnya mereview program atau mungkin juga program tahapan yang sedang berjalan. Ini asumsinya kan tim baru ya. Kemudian juga bangun konsolidasi dengan sekretariat ya. Dan juga memetakan berbagai sumber potensi sumber daya baik di internal maupun eksternal dan seterusnya lah. Itu bisa kalau menjawab itu cara ya. Tapi kalau Anda sudah punya gagasan boleh aja ditambahkan. Jika terpilih misalnya ada ini mungkin terkait dengan inovasi lah atau mungkin program unggulan yang mau dilakukan. Kemudian tantangan ini tes awal ya, gelombang awal
di dalam pemilu. Kemudian yang nomor 8 ini gelombang 6 ini. Ini merangkul kaum difabel, ini keluar nanti ya teman-teman bisa berkreasi lah saya pikir ini. Kemudian nomor 9 ini gelombang 3, 4 keluar ya, 3. Terkait politisasi SARA dan politik identitas ya. Sorry, ini bukan politisasi, politik identitas. Itu apa ya pengertiannya? Kemudian ini gelombang ke-6 ini keluar nomor 10 ini menjaga hubungan internal eksternal, ini saya dengar gelombang 7 juga keluar ini. Kemudian hubungan kelembagaan terkait, oh ini sudah sama dengan tadi ya. Kemudian ini juga hampir sama dengan, oh ini lainnya dengan 10 lah ya. Internal eksternal. Kalau ini dengan sesama anggota dan sekretariat, ini internal semuanya. Oke, itu. Nah ini psikotes, sorry, ini psikotes. Nanti isu krusial bisa dibaca ya. Ini saya pikir teman-teman sudah tahu. Nanti ini angka partisipasi pemilih ini biasanya menjadi penting di KPU. Pemilu berintegritas, ini evaluasi pemilu nanti bisa dibaca juga ini saya ambilkan dari referensinya Mbak Anggra ini istilahnya. Kemudian tantangan partisipasi pemilu, kalau ini tantangan pemilu lebih umum, kalau ini khusus partisipasi. Ya, ini silakan ini. Kemudian oke, ini laporan survei CSIS ini. Oke, ini yang langsung psikotes ya. Psikotes ini yang dilakukan oleh Sesquad Mabes TNI yang bermuara di apa namanya base camp di Bandung ya. Itu timnya dari sana semua. Dan ini tidak menggunakan komputerized seperti KPU yang dari polisi. Polisi mungkin lebih canggih lah, dia lebih menggunakan apa namanya CAT, kecuali gambar ya. Tapi tes-tes yang ngisi itu kalau di manual itu kan menggunakan pensil 2B, pensil HB, pensil 2B lah ya. Itu yang TNI masih gunakan itu. Dan setahu saya kelihatannya lebih sederhana di TNI sedikit lah, sedikit. Jumlah tesnya kayaknya lebih ya nggak terlalu banyak beda, maksudnya jumlahnya nggak terlalu banyak beda, tapi kelihatannya lebih mudah di KPU TNI. Dan ini ada 3 tes ini yang saya ketahui untuk terkait dengan kecerdasan atau daya tanggap. Ini dongan nggak atau paham nggak? Kedua adalah daya tahanan, kemudian kepribadian atau sikap kerja misalnya. Nah, kecerdasan itu nanti ada beberapa tes ini. Ini tes analogi kata yang luar ya. Ini kalau di CPNS juga mirip-mirip ya, soalnya tes TIU itu kayak juga sama lah. Ini salah satunya analogi kata. Kemudian chief itu ada singkatannya saya lupa. Kemudian figural dan jenisnya ini yang gambar. Nah, bentuknya kalau teknisnya dia dikasih kertas dari depan ke belakang gitu, soal maupun jawaban gitu. Nah, kemudian apalagi ya? Nanti dikasih waktu, ya nanti setelah selesai per bagian ditarik lagi ke depan, terus kasih kertas lagi gitu ya. Terusnya gitu ya. Ya itu kalau manual menurut saya ada ruang-ruang yang bisa misalnya dimainkan dalam kutip ya. Ketika waktunya habis itu sebagian masih bisa ngerjakan. Ya kecuali yang belakang sama yang depan karena diawasi ya. Kemudian ada chief, ini tes analogi, chief, figural ya, jenisnya nanti di belakang. Kemudian tes koran ini Pauli ya, setahu saya kan tes koran jenisnya banyak, ada yang Kaplan, ada Pauli, terus ada satu lagi apa lupa ya. Jadi ya kalau yang Pauli yang saya ketahui itu kan dari atas, jadi ada lembar koran besar bolak-balik,
Nanti ada dari atas ke bawah, terus waktunya itu kalau nggak salah 1 jam gitu ya. 1 jam, terus nanti dari instruktur itu dia ngasih waktu garis gitu kan. Garis itu nanti ya diminta garis ya. Jadi menjumlahkan. Ya tes ini, oh ya mungkin oke ini tes koran, kemudian yang lain gambar pohon dan warteg, dan terakhir ini tes apa namanya ya, kepribadian namanya EPPS kalau nggak salah, EPPS. Ada 200 soal ya, lebih gitu. Jadi hanya soal AB ya, bukan benar salah, tapi nanti memilih yang A atau B gitu. Oke, ini nanti teman-teman bisa cek ini ya, ini diklik bisa ini. Tes analogi kata misalnya ya, nanti bisa merujuk ke YouTube tertentu, misalnya gini. Ini sudah saya amati mirip lah itu. Nah, nanti bisa itu ya. Di sini saya ini lagi iklan ya. Mana nah, yang keluar gini-gini nih. Nah, tapi ini cukup banyak, saya nggak ingat ya. Banyak. Oke, jadi modelnya begitu. Saya kembali ke sini lagi ya. Ini terus jadi analogi kata itu dari mudah ke sulit gitu dan makin kompleks. Dan seingat saya ada beberapa ya, apa namanya, bukan satu kali soal selesai gitu, tapi ada beberapa ini bagian, ada sub lah gitu ya, dari yang mudah terus nanti yang sulit. Nah kalau tes ini kan tes kecerdasan ya atau daya tanggap, itu yang saya ketahui kalau bisa ya itu apa namanya dikerjakannya jangan sampai di bawah, kalau saya aman minimal 75% lah ya. Mungkin ini dalam praktek seringkali nggak selesai karena waktu yang tersedia nggak cukup ya. Atau ada orang yang tipikal kuat di verbal, lemah di gambar, atau sebaliknya. Atau jangan-jangan lemah semuanya ya. Nah, sebaiknya apa ya? Saya seingat saya kalau saya kemarin kata ini saya gambar yang lebih kuat ya daripada kata. Gambar itu lebih kuat, saya lebih cepat mas. Nah, kata ini kadang-kadang nggak mikir ya. Mungkin nanti teman-teman bisa latihan saya ya dengan lihat YouTube ini, paling nggak kena mental lah dan nggak kaget ya. Dan apa namanya, ada beberapa soal menurut saya nanti di YouTube itu kadang-kadang sama polanya, jadi bisa lebih cepat. Kemudian Chief ini ya, Chief ini sambil sini. Ini yang kalau dari di atas nih saya pilihkan yang menurut saya paling bagus. Nah, iklan lagi nih ya. Iklan lagi ini karena saya nggak langganan iklan premium. Apa langganan YouTube premium. Nah, ini yang keluar kayak gini nih, persis. Ini nanti dari sini dan seterusnya. Ini menurut saya bisa lah jadi contoh aja. Ini tes chief ya. Oke, nanti saya skip aja lah. Kemudian ya ini masih kecerdasan. Kalau bisa ya 75% paling enggak. Karena kalau 50% ke bawah nanti Anda dikira, kalau di bawah itu ya mungkin 40% ya mungkin dianggap bodoh gitu kan. Nanti ya saya lupa menyampaikan poin penting ya. Untuk psikotes ini nanti hasil akhir ada 3 jenis ya. Pertama itu direkomendasikan, kedua dipertimbangkan, yang ketiga tidak direkomendasikan. Yang ketiga ini berbahaya. Kalau dalam teori Anda nilai CAT-nya bagus ya, tapi kalau psikotesnya jeblok,
tidak direkomendasikan, itu bisa memveto, bisa nggak lolos ya, meskipun Anda CAT-nya tinggi. Makanya kalau kemarin ada komentar CAT saya tinggi tapi dikalahkan dengan yang bawah itu, ya saya nggak bisa juga menjustifikasi ada ini juga ya, karena psikotes ini bisa ngaruh. Belum lagi IC kan, IC yang ruang gelap. Jadi memang agak sulit juga ya bagi kita untuk menyimpulkan bahwasanya CAT yang tinggi itu harusnya lolos kan, belum tentu. Kalau psikotesnya nggak lolos, ya ini masalahnya psikotes ini kan nggak nggak kelihatan ya hasilnya gitu. Nah, jadi itu ya untuk jadi CAT apa psikotes ini menurut saya penting ya, paling nggak Anda dipertimbangkan lah. Tapi kalau mau aman ya direkomendasikan. Oke, kalau direkomendasikan, kalau kalau di kecerdasan apa ya, paling enggak menurut saya ya di 75% ke atas itu direkomendasikan. Tapi kalau nilainya kisaran 50 sampai 75 gitu itu paling dipertimbangkan, atau 60-an, nah itu dipertimbangkan. Kalau di bawah 40 setahu saya itu tidak direkomendasikan. Itu kalau terkait dengan tes kecerdasan. Kalau 40 ya misalnya soalnya 30 ya Anda cuma mengerjakan berapa ya kalau 40% itu ya, sekitar misalnya 12 soal itu waktu habis, yang lainnya kosong ya. Mampus lah gitu ya. Anda siap-siap, makanya ya ini harus fokus, siap, salah satunya latihan. Kemudian figural ini agak beda ya, masih gambar tapi oke, nanti biar tahu gambarannya. Figural ini titik-titik nih, jadi ada gambar, nanti ada titik-titik. Ini referensinya cukup bagus nih, saya lihat agak mirip lah dengan yang saya ingat ya, yang tes kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Fikri. Gini ya. Linknya mana? Nih bentuknya kayak gini-gini lah. Ya, jadi ada gambar dan titik-titik gitu, nanti di dalam, di luar, nanti ada kombinasi. Yang sulit itu ada gambar bulat, kotak, segitiga, itu nanti titiknya di mana. Nah, itu lanjutannya seperti apa ya? Ini yang dari mudah. Ya. Oke, nanti teman-teman bisa ini ya, dilihat sendiri. Ini figural. Kemudian kalau koran, ini Pauli, ini yang atas ini saya ambilkan yang paling bagus tahunnya ya. Ada beberapa referensi itu. Wah, ini masih iklan juga nah. Nanti kira-kira di dari koran ini kan ketahanan ya. Sebenarnya apa sih itu Paul test? Mari kita baca di video ini. Jadi saya nggak tahu apa laptop saya ini kok nggak bisa ini cepat ininya ya. Gua pengen ngebahas tentang Paul test yang teman-teman kalau ini intinya apa, penjumlahan dari atas ke bawah tadi, dan nanti ada polanya di sini ya kalau mau lolos ya. Oke, ini saya hentikan aja. Jadi kalau paling tidak itu grafiknya minimal stabil lah. Tapi kalau bisa itu naik. Caranya gimana? Caranya ini menurut saya salah satunya trik saya aja nih. Itu ya Anda, ini perasaan ya, Anda awal-awal mungkin nggak terlalu full energi, nanti makin kesini makin full energi, makin fokus. Nanti pasti grafiknya naik ya. Jadi gambarnya awal-awal nggak usah cepet-cepet banget, nah, tapi ya jangan lambat juga ya, karena ada ke standar, nanti ada standar yang harus dilewati, ada Romawi 1, 2, 3, 4. Teman-teman nanti kalau mau latihan sesungguhnya bisa juga, kalau beli di Shopee itu ada, setahu saya ada dari Tegal itu yang jualan ini ya, lembaran Shopee, nanti bisa, saya nggak nyantumkan linknya ya. Tuh, nah itu bisa nanti dapat bentuknya koran besar beneran, murah kok. Oke, ini tes koran ya. Sebetulnya yang shot ini agak gampang sebetulnya. Bukan shot ini. Sorry. Yang shot ini yang video pendek aja.
Bagi produk kecantikan yang lengkap dari si muter-muter ya. Nah ini gini lah. Nah ini sebetulnya ya menurut saya ini trik yang bagus. Saya ini merekomendasikan jari yang kiri ini kalau bisa ini ya. Ini hanya megang saja. Kalau saya ikut itu menuntun mata Anda akan lebih fokus gitu. Nah, oke ini ya, siap-siap aja lah kalau itu ya. Boleh latihan. Itu Pu Adi Bawaslu RI itu dulu kawan saya akrab. Kemana-mana sering kontak saya. Nah, dia sebelum tes Bawaslu dia latihannya udah lama itu. Udah 2 bulanan pakai kertas beneran dan pakai stopwatch itu. Ada teman yang suruh stopwatch. Dia seru sekali gitu. Dan nggak sia-sia lolos ya. Nah itu poli, kemudian pohon, gambar pohon. Ini kepribadian. Ini yang pertama ini saya pikir agak bagus ini ya. Bisa lihat. Masih muter-muter. Ada musiknya nih. Wah. Jadi ini termasuk cepat ini. Saya juga nggak secepat ini. Jadi prinsip ada apa ya harus proporsional ya di tengah-tengah, kemudian lengkap, ada pohonnya, ada cabangnya, kemudian hindarin ini ya nanti ada dibuat kayu tengah-tengahnya kayak apa ya kayak lukisan itu ya jangan. Nah ini lengkap dengan buahnya kalau bisa ada bunganya. Ini termasuk bagus nih menurut saya. Oh sorry ini kalau yang saya ketahui ini malah agak dihindari ya ini garis ini dan tengah-tengah tadi. Dibiarkan gini aja maksudnya polosan gini. Bentar. Yang kedua mungkin contoh yang kedua ya coba lihat. Muter terus ini. Nah ini ada ini. Ini ada tuntunannya simetris ya. Ini menurut saya bagus nih. Proporsional. Jadi pohonnya itu enggak kebesaran, enggak di ukuran kertas ya. Ini tengah-tengah. Jangan diulang-ulang. Ini dia gambarnya ini dulu buah dulu terserah. Yang penting nanti kelihatan ada buah, ada pohon, ada daun. Nah, kalau daunnya seperti ini lebih lama nih. Dia lebih rinci nih. Ya begini juga bisa ya. Terus akarnya jangan sampai ini dilihatkan. Oke, mungkin tentunya ada tip-tip lain. Oke, lanjutkan. Belum ngerti ini ya. Saya matikan dulu. Kemudian lagi ya. Nih, oh bang ini. Oh benar ya. Benar itu. Kelupaan sebelah mana tapi ya. Ini ya. Oh ya sama aja. Gambar pohon, kemudian warteg. Nah, ini tes warteg.
klik kok nggak bisa malah sekarang. Bentar, ini. Nah ini bisa. Tes warteg ini keluar. Dan ini ada tips-tipsnya ya. Halo Sobat Andal, terima kasih telah berkunjung di Andaliman Books TV. Kali ini di tajuk lolos tes, kita akan membahas lebih mendalam mengenai strategi lolos tes Ini agak warteg. lama, benar. Carikan yang satu paket yang cepat, yang shot ya. Nggak ada shot ya. Kalau ada apa? Ah ini. Iklan lagi nih. Putar-putar ya. Sorry. Wah. Kebutuhan skincare, makeup, dan produk kecantikanmu di Shopee Beauty. 100%. Dan agak kelamaan pakai ini. Nah ini bisa ditarik. Terus kena iklan lagi nih. It's actually fun for me, but I will say some. Ini bisa ditarik. Nanti gini ya teman-teman, ini ada 8 kotak. Nanti diminta mana gambar yang pertama di ini ya, ini gambarnya 1. Jadi yang dia gambar pertama dan sampai terakhir kapan, terus yang paling disukai ya. Dan ini anjurannya jangan urut, man. Anjurannya jangan urut. Dan jangan yang disukai itu justru jangan yang nomor ini ya. Ini bahaya kan. Ini dihindari. Kemudian apa namanya ya? Yang bentuknya lurus-lurus gini, kalau bisa nih bangunan ya, bangunan atau benda mati gitu. Tapi kalau yang lengkung ini makhluk hidup. Ini titik sebetulnya bisa, kalau titik bisa fleksibel. Tapi kalau lengkung ini wajib apa namanya makhluk hidup. Ini juga lengkung ini ya. Kemudian ini yang lurus-lurus gini benda mati. Nanti teman-teman pasti tahu lah ya. Ini sih anjurannya setahu saya ya. Ini sebetulnya gambarnya nggak harus bagus, tapi yang penting lengkap. Kemudian makin detail makin bagus. Maksudnya detail itu ya berarti kalau orang itu memang dia rinci mengetahui persoalan. Ya, ini bentuk apa namanya? Dia urut ya satu tuh. Dalam praktek mungkin nanti gambarnya nggak harus urut, tapi nomornya yang diacak ya. Biasanya ada trik-trik khusus. Ini bentuknya rumah ya. Kadang-kadang ini jadinya meja komputer biasanya. Ini kadang-kadang payung dan seterusnya. Oke, bisa cepat. Oh, ini payung belum ya? Ini bangunan. Ya, ini termasuk gambarnya bagus nih orangnya. Oke, ini saya stop. Kembali ke tadi ini. Itu tes warteg. Sebetulnya anjuran gambar ini setahu saya nggak boleh menghapus. Makanya ini harus karena nggak menghapus ya, sebelum gambar harus berpikir. Boleh latihan, menurut saya ini bisa latihan warteg ini. Jadi nanti pas tes itu langsung itu tancap gitu aja. Jadi udah punya konsep duluan. Karena ini pasti keluar dan nggak berubah ini di mana-mana warteg. Nah ini kemudian yang terakhir, ini kepribadian. Seingat saya ini PPS. Bentuknya itu
apa namanya? Aduh, Pak hilang. Mana tadi? Ini coba saya copy. Linknya saya style di sini aja yang bisa pakai Chrome. Ya. Ini ada sekitar 200 soal harus selesai. 225 kalau nggak salah ya. Dan itu pilihannya hanya AB. Pilihannya hanya AB. Assalamualaikum. Pak Smel, saya coba percepat. Dan hanya memberikan 80 untuk lebih jelasnya teman-teman. Mari kita simak penjelasannya. Nah ini soalnya nih. Soalnya kayak gini nih. Nanti milih A atau B. Jadi saya suka menolong teman-teman saya bila berada dalam kesulitan atau saya ingin melakukan persen apa yang sebaik mungkin. Milih mana? Ini ya kadang-kadang sama-sama bagus, cuma ini kecenderungannya kemana? Apabila kita memilih B, kita lihat nomor 2. Ini ternyata ada rumusnya ya, ada rumusnya. Nanti kalau teman-teman lihat ini ada rumusnya. Cuma dulu waktu saya garap nggak pakai ini. Ini ada konsisten dan minat. Oke. Ini ada contoh. Nah nanti bentuknya garis lurus gini rumusannya. Ya nanti bisa dibaca sendiri. Ya mungkin sementara saya stop dulu. Dan nanti teman-teman bisa dialog lah gitu ya. Ya mungkin kecuali nanti kalau pengen nonton lebih lama ya bisa saya setel lagi. Tapi ini kan bisa di setel di rumah ya. Nah, oke itu teman-teman sekalian. Sementara itu dari paparan saya dari kisi-kisi, kemudian isu-isu strategis ya tadi saya agak cepat tadi. Terus terakhir psikotes ya. Psikotes. Nah, tidak elok kalau tidak memberikan ruang partisipasi dari teman-teman semua ya. Silakan. Boleh ngomong langsung, boleh apa namanya chat ya, tapi kayaknya harusnya ngomong langsung aja. Silakan. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bahan Pak dari Rokan Hilir Pak. Siap. Sumsel ya? Enggak Pak, Rokan Hilir Riau Pak. Oh Riau. Oke. Oke, Ya Pak. gimana? Ada sedikit mau ditanyakan tentang informasi untuk kabupaten kota, pembukaannya itu sekitaran bulan berapa itu Pak? Rio ini ya. Rio ini AMJ-nya kapan ya? Kurang dapat informasinya Pak. Jadi yang setahu saya Rio ini kayaknya provinsinya AMJ-nya tahun ini ya, akhir tahun ini. Benar Beda, Pak. Beda dengan yang tahun besok itu kan kayak Jawa Timur, mana NTB, kemudian lagi ya NTB, terus lupa ya, Kaltim bukan, Kaltim kalau nggak salah ya, Kaltim itu. Jadi ini yang sekarang ini running kan Sumsel, terus nanti Maluku, NTT, NTB, Maluku Utara, Maluku, kemudian ada Riau, ada Kaltim, ada Jatim, yang provinsi ya, provinsi, kemudian ada Sumsel sekarang ini. Itu. Kaltara tadi sudah ya, Kaltara, Kaltim.
Kaltim, seingat saya. Nah, biasanya sih antara provinsi dengan kabupaten itu kalau yang reguler ya, itu terpaut 1 bulan. Dan kalau AMJ yang trennya saya lihat, misalnya trennya itu AMJ-nya bulan Desember, maka KPU itu mulai seleksi itu 4 bulan sebelumnya. Jadi kalau Desember berarti November, apalagi Oktober, September ya. September ini sudah mulai bukaan ya, September akhir paling enggak. September akhir gitu. DIY sendiri misalnya kan itu September ya. Provinsi September. Dulu Juni itu Mei akhir sudah itu. Jadi bayangkan Mei ya. Jadi September kan ke belakang ini Agustus. Terus Juli, Juni, Mei akhir. Itu sudah pengumuman. 6 Juni, 10 Juni atau 6 Juni itu sudah tes. Sudah awal ya minggu awal lah ya. Itu sudah tes ya. Jadi rumusnya kira-kira begitu Mas. Saya perhatikan KPU ini lebih dia maju 4 bulan, tetapi nanti begitu tahapan dia agak cepat ya. Kemudian setelah di tim sel ini lama lagi dengan FPT jaraknya lama. Itu Mas Subhan ya, kalau Riau-nya belum berarti provinsinya belum, berarti kabupatennya belum juga gitu. Karena yang seleksi kabupaten nanti diantaranya melalui provinsi yang baru, provinsi maksudnya komisioner yang baru, begitu. Artinya provinsi duluan ya Pak ya? Oh iya, ya, karena logikanya yang seleksi yang ikut kalau di dalam juknisnya itu KPU itu dapat memandatkan ke provinsi untuk FPT kabupaten. Dalam praktek yang saya ketahui itu sekarang ini melalui provinsi semua. Jadi KPU kabupaten kota itu melalui provinsi semua. Tapi penentu akhir tetap pusat ya. Penentu akhir pusat. Kalau Bawaslu kemarin kan memang nggak mungkin, kan Bawaslu kan serentak ya, kabupaten kota kan serentak sekali pukul ya, habis, dan nggak mungkin RI itu melakukan ya. Kalau KPU ini sebetulnya masih mungkin ya, karena sporadis, cuma kan ya mungkin capek banyak, sehingga di polanya tetap delegasi dimandatkan ke mana, ke provinsi nanti. Setahu saya sih ada pleno, meskipun hasil terakhir itu bisa bisa di veto lah, bisa penentu akhirnya di RI gitu. Di RI. Intinya harus ada kedekatan juga ya Pak ya, bukan hanya kecepatan ini ya Pak ya. Ya itu nanti diartikan sendiri lah gitu ya. Kalau polanya begitu harus bagaimana gitu. Nah, saya juga ini belum ngamati, nanti kalau SD-nya udah selesai ini saya baru bisa cerita banyak. Oke, sip, terima kasih Mas. Oke, siap. Ya nggak apa-apa, belajar lebih dini nggak apa-apa untuk persiapan. Oke, siap. Ada yang lain lagi? Kalau itu Mas Bagus, Ya. ada pengaruh enggak kan, misalnya begini Bu Dari, biasa kita kan agak lambat tuh kalau isi yang kotak segala macam itu kalau kita isinya tebak-tebak asal selesai, ada pengaruh enggak dengan tidak selesai, atau kita selesaikan dengan kita tebak-tebak lah misalnya, yang penting selesai gitu kan. Biasa kita harus memadukan yang gambar-gambar tadi. Biasa waktunya itu Ya, tidak dikasih tahu, tiba-tiba op katanya. Ya. Setahu saya memang kelihatannya nggak ada yang jenius ya, jadi nggak ada yang selesai. Waktunya memang desainnya gitu, itu
lebih cepat dari pengerjaan yang ada. Heeh. Nah, tetapi tadi saya sampaikan ya kalau bisa bolong itu jangan banyak ya. Paling enggak Oh. rata-rata dia udah 75% lah ngerjakan, dan itu asumsinya kalau bisa benar lagi 75%. Jadi Oh. kalau salah kan nanti mengurangi lagi kan. Kayaknya sih salah nggak ini ya, nggak nilainya nggak min ya. Tetapi nanti pertanyaan gini, berarti kalau gitu ngawur ya, ngawur. Iya, Tapi ngawur sesungguhnya kurang apa paham gitu. ya Karena penilaian ini. mau cepat, Kalau banyak tadi salah itu. itu nanti ngaruh atau enggak? Gitu. Kalau saya sih dulu anjurannya sih kalau memang nggak bisa ya sudah kosongin. Maksudnya belum selesai udah kosongin daripada ngawur tapi peluang salahnya tinggi, karena seingat saya sih pilihannya ABCD atau BCD ya, lupa. Kalau nggak salah D lah paling nggak ya. Ya saya berasumsi kalau nggak membaca itu pasti ngawur dan kemungkinan besar salah. Kalau saya sendiri nggak ini, Artinya tidak. saya nggak isi mas, masa saya biarkan kosong. Saya pernah dapat gitu ya, Pak, ya? informasi ya sebelumnya itu juga kosong juga, dibiarkan kosong saja. Yang penting kosongnya jangan banyak gitu, banyak kelihatan bodohnya gitu kan, kelihatan lelet itu lambat. Makanya bisa aja latihan lihat YouTube tadi nggak banyak, nanti ya teman-teman bisa lihat yang lain juga boleh, itu hanya contoh. Ya. Terus kalau menggambar kenapa tidak boleh urut, Mas? Kan ada 8 itu kota salah ya. Nanti dikira Anda terlalu kaku orang warteg loh. Itu nanti dikira orangnya kaku. Gitu. Itu yang pernah saya baca itu begitu. Jadi ilmu psikolog ini udah sudah nggak murni lagi ya. Maksudnya buku udah beredar luas. Di e-book kita juga, maksudnya di fasilitas kita kasihkan e-book psikotes standar 300 halaman. Itu diantaranya ada tes warteg juga, nanti bisa dibaca kalau salah satu 50 pendukung itu loh, e-book itu kan nanti ada psikotes, ada MMPI 2, MMPI 2 nanti pas tes kesehatan. Nah itu nggak boleh urut karena dianggap nanti Anda sebagai orang yang kaku, nggak fleksibel. Yang dibutuhkan itu orangnya fleksibel, adaptif ya, terhadap situasi lingkungan. Itu ya, itu ilmu psikotesnya begitu. Dan kalau bisa dimulai dari yang jangan gambar kaku, jadi gambar yang nanti Anda dikira mekanis orang robot gitu ya. Dan kalau gambar yang nomor 5 tadi ya pedang itu dihindari aja. Kalau bisa nomor terakhir kan, yang paling tidak disukai kan. Nanti Anda dianggap orang yang kalau nggak salah nafsu seksualnya tinggi ya, orientasi seksualnya tinggi. Yang nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Ya yang baik itu yang makhluk hidup dulu lah, makhluk hidup. Aman. Ya kayak tadi nomor 2 itu aman. Nomor 2 atau nomor 1 atau nomor bawah yang itu masih aman. Oke, ada lagi Mas Budari? Oke, itu aja Mas. Oke. Di belakang Mas Budari ada lagi mungkin? Ya nanti sekali lagi ya bisa juga nanti lewat grup ya kalau memang ada. Oke.
Ini tinggal 9, berarti ada yang live ya. Silakan. Ada lagi, teman-teman? Atau sudah jelas ya? Sudah sangat jelas. Mudah-mudahan seperti itu. Mas Bambang, ada yang disampaikan? Wah, gini. Mas Bambang, Haris, Husni, Asep, Asmawi, Aigal, Firdaus, Lahat, Subhan tadi udah ya. Kalau mau tambah ya silakan. Ini nggak ada perempuan ini ya. Oke. Nanti bisa dilihat lah di YouTube. Kalau saran saya sering lihat YouTube aja lah yang agak enak. Ya buku sih ada juga. Tapi tergantung tipikal belajar ya. Kalau saya itu lebih suka nonton YouTube. Lebih masuk kalau saya daripada membaca. Nanti sertifikatnya nyusul ya, ini tim kami yang bikin ini, apa ini masih ini ya. Ya mudah-mudahan cepatnya lah ya. 1-2 hari ini. Adakah lagi teman-teman yang mau dikomentari? Tapi saya nggak bisa di. Cukup kali Mas, nggak ada lagi itu. Kalau cukup ini bisa saya tutup ini. Ya nanti materi kita share lagi ya. Oke teman-teman, kalau itu mungkin apa lagi ya yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi jangan meremehkan psikotes ya. Psikotes itu bisa punya veto dan apa? KPU ini kan menggunakan siakba ya. Kalau ia nggak lolos nanti tahu nggak lolosnya di mana, di siakba. Yang bisa melihat ya Anda sendiri. Ya sama ya dari tim sel ya. Nah, misalnya ada juga teman yang sebelumnya itu dia CAT-nya tinggi dan dia ya akhirnya legowo menerima, ternyata psikotesnya tidak direkomendasikan sehingga nggak lolos ya. Dia sempat awal-awal agak kecewa, tapi setelah lihat itu akhirnya menerima karena dia juga merasa waktu psikotes nggak bisa ngerjakan, banyak yang kosong. Nah akhirnya setelah mendengar penjelasan bahwasanya psikotes itu yang nilainya buruk gitu ya, itu nanti tidak direkomendasikan. Jadi kalau kecerdasan itu nggak ada tambahan waktu. Tapi kalau yang soal terakhir tadi ES apa? Tadi yang psikotes terakhir apa lupa namanya. Itu justru ditungguin. Kalau nggak selesai itu dikasih waktu yang agak longgar. Jadi jam 8
mulai jam setengah 12 itu selesai. Kalau di DIY itu jam 8 pagi udah mulai, kan jam 7 sudah harus berkumpul ya, ada registrasi, ada seterusnya gitu. Nanti jam 8 seingat saya itu lewat dikit lah, itu udah mulai. Terus setengah 12-an sebelum duhur selesai. Nanti nggak usah makan dulu, nggak apa-apa. Kalau di DIY itu di hotel ternyata ada full makanan ya. Dari pagi bukan makan besar ya, tapi snack itu udah snack berat. Ada anggaran KPU untuk seleksi. Kalau sama itu ya, itu menurut saya udah lebih cukup ya. Ada makan juga, dapat makan siang, makan siang. Jadi lebih bagus waktu ini itu tes psikotes itu makannya di hotel. Kalau yang itu di kampus cuma kotak ya, dapat juga sih kotak gitu. Jadi kalau Anda misalnya nggak sempat sarapan nggak apa-apa, bisa cukup lah. Mas bagus. Pak Igal ini. Oh ya, silakan. Ini Mas, ini untuk psikotes itu beda ya dengan KPU dan Bawaslu ya. Kalau Bawaslu kemarin dia agak separuhnya CAT itu makanya dengan komputer ya. Kalau ini masih manual ya kalau KPU manual. Ya. Pasti. Pure manual. Ada yang bawa pensil ya. Kalau pensil ini ya anjurannya jangan satu lah gitu ya. Teman-teman minimal 2 lah, minimal 2. Dan sudah posisi siap semua, jangan sampai pas tes itu nanti harus meruncingkan itu pensil dan seterusnya. Di apa namanya? Ya buletin itu Mas, seperti Eptanas kita waktu SMA zaman dulu gitu. Ya, pakai LJK ya. Pakai LJK ya, nomor jawab komputer ya. Enggak pakai komputer, manual. Enggak, LJK. LJK. Oh, itunya. Ya, pakai kertas ya. Ya, pakai kertas. Ya, LJK. Ini nilainya mungkin pakai komputer, kita enggak pakai komputer biasanya. Enggak, maksud saya lembaran LJK atau kertas biasa? Kertas biasa lah yang dipakai, ada gambar bulat-bulat, kita nanti melingkari. Ya, LJK namanya, lembar jawaban komputer. LJK. Oh, LJK, ya, LJK, sorry. Ya. LJK itu. Nanti dari lembar jawaban itu, ya setahu saya ya, scanner mungkin ya. Instruksinya ini ya, dibawa ke Bandung katanya. Jadi nggak dinilai. Pakai waktu ya. Kalau Bawaslu kemarin, oh iya, CAT. Pengalaman kita, nggak yang ini, yang apa, yang kejiwaan ya. Yang kejiwaan itu dia langsung ini apa? Langsung walaupun dia pakai LJK tapi diperiksa di depan kita. Kita tahu kitanya dijawabnya apa, kita termasuk yang aneh-aneh, orangnya gimana gitu. Oh itu kalau, maaf itu sudah bicara 4 kali kebutuhan, maaf itu bicara 4 kali kebutuhan itu. Itu kalau besar. Ini ya, itu kayaknya yang sudah lolos 20 besar itu ya. Iya benar-benar 4 kali kebutuhan. Nah, tapi kalau yang awal itu, seingat saya itu dikumpulin aja, nggak ada petugas. Iya, petugasnya cuma sedikit tuh dari TNI itu kayaknya sekitar 4 orang aja. 4 orang ya. 4 orangan dan itu dikumpul aja, nggak ada aktivitas menilai. Nggak ada. Ya, jadi yang seingat saya waktu itu malah disampaikan nanti jawaban itu akan dikirim ke Bandung gitu. Sehingga ya sudah kita gelap semua, nggak tahu lah gitu hasilnya. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Dari Sesquad Bandung. Ya kalau ada family yang TNI boleh saja sih nanya-nanya. Psikotes TNI itu biasanya keluar apa saja itu. Ya, ini psikotesnya pengalaman Mas Bagus kemarin terkait KPU. Ya. Itu kan kalau Bawaslu kemarin kan kerjasama dengan kepolisian ya. Ya, paham. Ya. Itu psikotesnya untuk perwira, bintara atau tamtama itu. Wah, itu yang kurang paham ya. Level itu. Level pejabat lah, level pejabat ini berarti perwira. Kayaknya sih yang ini ya,
yang perwira kayaknya ya, Perwira ya. Mungkin yang ya. perwira mungkin. Karena waktu itu sempat instrukturnya berseloroh kalau wah ini kita nyeleksi ini pejabat ini setara perwira gitu aja. Cuma kan nggak tahu lah ya. Saya nggak tahu clear ya. Tapi kayaknya kalau Tamtama enggak. Enggak. Oke. Terima kasih. Jadi nanti sebelumnya ada ini ya, teman-teman diminta ngisi biodata. Ya awalnya itu ngisi biodata itu kayak waktu ngurus SIM gitu. SIM nanti ada saudara kandung, pendidikan. Itu ada sih pengantar itu. Saya nggak tahu itu fungsinya untuk apa, profiling atau apa. Ya. Jadi nama, tempat tanggal lahir, ya, nama orang tua, nama saudara kandung, dan pendidikan, pengalaman organisasi, prestasi yang miliki itu juga ditanyakan, prestasi individual ya. Nah, itu pakai pulpen ya, Kalau jadi makanya diminta Mbak pulpen sama pensil ya, pensil. Itu sih pengantar. Nah, setelah itu lagi tes tadi, tes verbal. Tes analogi verbal itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Beda kalau dengan polisian memang kebetulan saya waktu kemarin kan bikin ini ya kelas intensif itu. Yang terakhir itu kita narasumber psikolognya dari Polda DIY. Meskipun waktu itu beliau itu awalnya nggak mau. Terus akhirnya mau dengan syarat tertentu ya. Syarat tertentu itu nggak menyantumkan identitas Polda ya. Dan dia hanya level kedalaman tertentu. Waktu kami ketemu itu ya dia cerita ini valid Mas gitu. Yang mau dipakai ini komputer gitu. Tesnya ini gitu. Nah, kita sempat bikin Zoom yang kelas intensif kepemiluan itu dengan berbagai narasumbernya ada KPU Bawaslu RI juga kalau salah itu. Terakhir itu yaitu yang psikotesnya dari psikolog Polda DIY yang mau melakukan tes Bawaslu bener gitu. Jadi saya tahu itu ya tesnya apa saja. Oh ini beda. Jadi ya komputer terus ya yang bisa jawab komputer ya langsung katanya keluar nilainya terus untuk gambar memang tetap manual. Tapi yang bisa untuk dari kertas itu dipindah ke CAT dan itu katanya termasuk ini baru pertama gitu. Pertama di Indonesia, makanya kemarin kan Polda kan ada ini ya checking awal ya. Ya. Jadi ada disuruh Yang datang pertama duluan kemarin. kan. Ada Ya. datang duluan dia bilang gitu. Ini ya semangatnya sih semangat ini ya maju gitu. Ya. Harus pakai servernya harus sekian dan seterusnya itu kan. Itulah kemarin katanya karena di pusat semua kan. Dan itu membayarnya dia cerita ini harus ini mahal juga. Sempat nawari kita, Mas bikin ini Mas. Kalau mau pelatihan nanti pakai lembaga lainnya. Tapi yang isi orang-orang Polda. Cuma dia pasang tarifnya tinggi ya kita nggak sanggup. Mau tahu ya tarifnya yang dia inginkan masuk ke dia itu satu orang paling nggak 500.000 waktu itu kan. Ya kita wah berat itu Pak kita nyari artinya kalau dari masuk Polda 500 kan per orang kita harus paling nggak 600 kan. 600 kayaknya berat itu. Kalau memang agak intensif seperti itu ada karena kemarin itu kita pernah ditawari juga nggak tahu kita ya apa agak diem apa silent gimana itu sampai 2.000 itu Mas. Ya. Oh 2 juta maksudnya? Ya. Iya bisa. Itu DIY kan masuk murah itu mintanya 500. Ya. Nah, dan dia ini tes yang benar akan
dilakukan sama persis dengan Bawaslu gitu. Iya. Menawari itu dari, jadi saya nyari narasumber itu waktu itu kan nanya dulu kasek saya lah, kasek Bawaslu DIY. Ini sekarang udah selesai, saya buka aja kan. Terus saya minta kontaknya ini Polda yang ini yang besok mau tes itu. Nah, saya hubungi, terus minta ketemu ya. Setelah itu ya akhirnya mau dengan syarat-syarat tertentu. Akhirnya kita nggak tulis dari Polda, dari seterusnya nggak ada. Terus, tapi di luar itu dia sempat nawari kerjasama ya kalau mau gitu kan. Terus dia minta 500.000, saya bilang saya ini ya rembuk dengan teman-teman dulu lah, nggak langsung saya tolak lah. Nah setelah kita lihat, kita kan bikin kelas kepemiluan dengan 6 narasumber itu kan bayar kan 350 kan. Ada yang 400 tapi banyak yang bayar 350. Itu aja ya sering nawar kan. Peserta sering nawar. Katanya sering nawar gitu. Nah, sehingga kalau ini hanya psikotes saja dengan paling tidak 600 atau 650, ini kayaknya berat ini. Berat. Dan waktunya itu agak nyerepek ya, misalnya nyerepek apa ya, pendek. Jadi kalau kita pasang iklan atau penawaran itu kita itu nggak masuk itu. Sebetulnya menarik ya dari sisi bisnis ya. Nah, waktu itu kita nggak berani. Wah, ini Polda udah minta paling nggak 500 per orang. Kalau dapat dia sih ya kalau dapat 1.000 ya 1.000. Dapat 100 orang tinggal kalikan. Kita paling mau narik 100 aja mikir itu kan. Misalnya 600. Ya ini cerita lain ya. Ya, ya. Siap. Oke. Jadi yang kelas intensif kepemiluan kemarin itu yang disampaikan itu memang benar-benar mau keluar, cuma memang saya lihat masih permukaan saja. Jadi nanti tes ini keluar, tes ini keluar, tes ini keluar dari narasumbernya, tes ini keluar ya. Itu. Secara umum ada yang tanya lebih detail nggak dijawab ya oleh ini. Ya nggak mau jawab. Karena bagi orang-orang psikolog katanya hal-hal tertentu dirahasiakan. Dirahasiakan. Jadi apa ya? Misalnya kan yang paling sering tanya kan bagaimana kiat-kiat ya atau strategi untuk lolos tes ini apa itu termasuk pelit kemarin ya dia buka ilmunya. Kalau dia ngasih tahu ini ya soal-soal yang keluar ini gitu. Oke, ada lagi, Mas? Saya pikir nggak berubah lah itu KPU paling tesnya sama. Tapi agak repot juga Mas ya. Ikut latihan kalau kita tidak dibocorin itunya. Ya tadi kan sudah saya tadi? kasih contoh-contoh di YouTube. Agak bocoran lah itu ya. Itu Enggak, mirip-mirip kalau kita itulah. Psikolog. Ada teman itu aku belum dapat searching belum dapat ya yang model tes terakhir itu 225 itu soal itu nanti kalau Anda tahu karena ada teman yang punya ya cuma dia nggak mau ngasih itu yang 225 itu bentuk soalnya seperti apa gitu loh yang kalau MMPI kan sudah beredar luas ya saya juga ngasih di fasilitas ini kan percuma ya maksudnya gratis. MMPI 2 itu nanti kalau Anda lolos 20 besar pakai tes itu MMPI 2 hari pertama MMPI 2 sejumlah 500 berapa ya 560-an soal 565 kalau tidak salah ya. Jadi itu juga 2 jaman itu kayak yang akan dikasih waktu 2 jam paling lama ya. Nah itu setelah itu baru tes kesehatan. Sudah bayangkan lolos 20 besar kan? Pengalaman lalu. Ini harusnya peserta sini lolos 20 besar semua lah gitu. Kemudian kasih bocoran kayak gini. Minimal 20 besar ya. Nanti 20 ke 10 ya itu ada cara-cara lain itu.
Oke teman-teman, kalau nggak ada mungkin cukup ya nggak apa-apa. Ya. Soalnya kalau masih ada lagi. Firdaus, ada lagi. Pak Iqbal Firdaus dari mana nih? Dari Sumsel Lahat. Oh, Sumsel Sumsel Lahat. sebentar lagi nih, kayaknya gelombang 9 kayaknya ya. Iya, makanya Habis agak ini kayaknya persiapan. Sumsel. Ya, masalahnya kita masuk di sini, kita kemarin tuh di bawah Bawaslu sebenarnya, Mas. Tapi pas di 20-nya gagal ke 10. Makanya Ini mantan Bawaslu. benar. Nah, Oh, iya. Kayaknya Sumut lebih ngeri nih kayaknya kalau Sumut ceritanya nih ya. Nih. Tapi kalau Sumut nggak ngeri, kalau ya bukan Sumut itu namanya. Selalu kontroversial. Sumut. Ya meskipun yang sekarang ada yang lebih kontroversial ya. Tapi Sumut dari dulu itu kalau seleksi selalu ramai. Di KPP itu jaminan selalu ada. Sekarang nggak lagi di KPP nggak lagi jadi ini patokan. Oh iya. Ya itu saraina Mau ya. yang peringatan, mau yang apa nggak jadi pertimbangan. Ya. Oke. Ya saya paham lah gitu. Iya. Saya nggak mau berkomentar soal itu. Iya. Oke, ada lain lagi. Siap. Ini sekali lagi ini dalam rangka untuk menyiapkan teknis ya. Ya. Kalau soal non teknis, ya itu urusan masing-masing ya di luar kelas ini. Kelas ini hanya membantu terkait dengan ya kalau tes ini normalnya kalau bisa ngerjakan ya harus belajar dan ya nilainya baik lah kira-kira begitu. Oke. Si siapa namanya si Sumut ini siapa? Bawaslu. Yang incumbent cuma satu kan? Dua ya? Sumsel nggak? Sumsel. Sumsel ya, Sumsel. Sumsel. Sumsel Selesai. ini Nggak ada. Yani nggak. Habis. Yani nggak lolos. Pak Yenli kemarin nggak masuk ke Yani KPU juga nggak lolos. KPU nggak masuk ke 10, nggak masuk. Nggak masuk juga, kirain. Ya. Pak Junaidi selesai, Pak Samsul selesai, Pak Iwan selesai. Iin nggak ikut ya, Iin ya. Pak Iin nggak. Oh, Pak Iin. Sudah fokus di usaha ya, apa namanya? Ya. Jasa konstruksi ya. Ya. Ya, saya kenal lah Sumsel itu, ya Sumsel. Ya, Sumsel sekarang nggak. Sekarang kayaknya yang calon kuat itu kayaknya Andika itu ya. Sumsel ya. KPU ya, Pak Ya. Andika, Pak Taufik. Andika kayaknya lolos itu. TA kok. TA. Lolos. Ya yang diprediksi dua yang ini Pak Andika dengan Pak Taufik. Ya. Ketua Bawaslu Palembang. Oh gitu ya. Tuh. Ya. Ya. Kemarin tak pikir Yani masuk juga, ternyata nggak masuk. Sama Siap. jalur dengan Pak Andika. Kalah sama Andika. Salah sama Pak Andika. Oke teman-teman, selamat belajar gitu ya. Nanti kalau ada yang disampaikan Terima kasih Mas Bagus. Ya silakan. Ya teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas banyak kurang-kurang ya. Dan dengan 2 hari ini mudah-mudahan teman-teman lebih siapa ya, maksudnya tes KPU nggak jauh-jauh ini, jadi lebih pede lah. Ya bayangan saya teman-teman nilai CAT minimal 70 lah. Sampai kalau 70 saya yakin masuk jauh besar. Karena yang saya dengar sekarang yang nilai 70 itu sulit. Nilai 70 sulit. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Selamat malam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus. Oke, sama-sama. Semoga sukses semua ya. Amin.